Hey ho Pop Gengs! Kembali Kapten Poppy menghadap. Kali ini Kapten akan melaporkan terkait artikel 5 NATO. Ini adalah kesepakatan pertahanan kolektif dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara ini, yang berarti satu negara NATO diserang, maka semua negara NATO akan bertindak. Dan jika itu terjadi, maka musuh akan merasakan bombardir serangan senjata-senjata NATO yang terkenal dahsyat. Berikut akan Kapten Poppy uraikan senjata apa saja itu. Laporan pertama datang dari kelompok jet tempur generasi terbaru, F-35, yang ditakuti. Keluarga pesawat tempur siluman multiperan, berkursi tunggal dan bermesin tunggal segala cuaca. Dimaksudkan untuk tugas serangan darat dan misi penting udara, F-35 adalah generasi terbaru. Awalnya dirancang untuk menggantikan F-16, tapi malah lebih canggih. Untuk menggambarkan kecanggihannya, testimoni dari pilot yang telah mengoperasikannya mengatakan bahwa begitu Anda menerbangkan F-35, maka Anda akan kehilangan selera untuk menerbangkan F-16. 4 kali lebih efektif dari semua jet tempur siluman untuk serangan udara ke udara. Dan 8 kali lebih efektif untuk serangan dari udara ke darat. Serta dalam penargetan rudal, jet ini mengandalkan komputer canggih yang bisa aktif mengumpulkan data intelijen dalam peperangan elektronik. Ada variannya yang kecil dilengkapi dengan cannon agar lebih efektif dari target darat, yakni F-35A. Yang terpenting adalah fitur siluman penuh yang dapat diaktifkan saat melakukan misi tempur, agar tak terlacak sama sekali di radar. Satu lagi, pesawat ini dirancang khusus untuk beroperasi dari kapal induk. Negara-negara yang menjadi operator F-35 saat ini merupakan negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat dan anggota NATO. 13 negara yang menjadi operator jet ini adalah Inggris, Italia, Belanda, Australia, Norwegia, Denmark, Kanada, Israel, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Belgia, dan Singapura. Sampai Desember 2021, jet ini telah diproduksi lebih dari 700 unit. Hanya saja, yang kontroversi adalah bagian pembiayaannya, yang kabarnya sangat mahal. Baik, laporan kedua adalah kapal induk kelima kelas Nimitz Angkatan Laut Amerika Serikat. Diberi nama sama dengan mantan Presiden Amerika Serikat, USS Abraham Lincoln atau CVN-72. Pelabuhan rumahnya berada di Norfolk, Virginia. Diluncurkan pada tahun 1988 dan ditugaskan setahun kemudian. Kapal induk inilah yang menjadi tempat lepas landasnya jet tempur. Kapal perang yang memuat pesawat tempur dalam jumlah yang besar. Dioperasikan oleh 3.184 kru, bisa menampung 2.800 kru pesawat dan 82 jet tempur. Masuk dalam daftar kapal induk terbesar sejak tahun 1975 hingga 2017. Berat total pada saat garis ini penuh mencapai 120 ton, panjang dek landasan udara mencapai 332,9 meter, dan lebar 40,8 meter. Ditenagai 2 reaktor nuklir kelas A4W Westinghouse. Jarak tempuh kapal ini tidak terbatas, dengan kecepatan laju 30 knot atau 56 km per jam. Lihatlah kecepatan dan kehebatan berbelok dan manuvernya. Tidak hanya pendukung operasi-operasi angkatan laut, kapal induk ini dilengkapi sistem persenjataan yang menakutkan untuk kelasnya. Dibekali senjata anti pesawat udara, bisa menembakkan rudal, mempunyai sekitar 3 radar kontrol lalu lintas udara, radar pencarian udara yang sangat kuat, radar pertolongan dan sistem pandu pendaratan. Bisa jadi kapal induk ini juga adalah senjata itu sendiri, dan kapal induk inilah yang terlibat di Perang Teluk. Laporan ketiga adalah M270 MLRS, sistem roket peluncur ganda yang dikembangkan bersama pada tahun 1970 oleh Amerika Serikat dan 4 negara Eropa, yakni Inggris, Jerman Barat, Prancis, dan Italia. Dikirim pertama ke Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1983 dan telah diadopsi oleh beberapa negara anggota NATO. Sistem peluncur roket ini berlapis baja yang melindungi kru atau awaknya dari serpihan peluru api, senjata, dan ledakan. Juga ada perlindungan untuk amunisi saat loading. Disebut-sebut sebagai alutsista yang mengerikan dan menjadi salah satu andalan NATO. Peluncur roket ini memiliki sistem penggerak sendiri ke arah posisi tembaknya, serta dilengkapi GPS. Dapat ditembakkan dalam waktu kurang dari 1 menit oleh 3 orang awak.
Roket jarak jauhnya memiliki jangkauan 45 km, memiliki roket pemandu, dan beberapa hulu ledak dengan jangkauan 60 hingga 90 km. Menghasilkan tembakan presisi jarak jauh dengan roket kaliber sedang atau besar. Sedangkan sasis tracknya memberikan kemampuan off-road yang baik dan kecepatan jalan yang wajar pada 64 km per jam. Sekitar 1.300 sistem M270 telah diproduksi dengan 70.000 roket. Jejak keterlibatan peluncur ini bisa dilihat di Perang Teluk tahun 1990-an. Selanjutnya, laporan keempat datang dari sistem artileri konvensional paling tangguh. Diluncurkan di tahun 2010, artileri ini bernama Panzerhaubitze 2000 yang disingkat PZH-2000. Kemampuannya sangat tinggi dalam rasio tembakan. Dalam mode tembakan beruntun atau burst, ia dapat menembakkan 3 peluru dalam 9 detik, lalu 10 peluru dalam 56 detik, dan menembakkan 10-13 peluru per menit secara terus-menerus berdasar pada barrel hittingnya. Artileri 155 mm gerak sendiri ini beroda rantai buatan Jerman, Angkatan Darat Jerman, dan telah digunakan oleh NATO. PZH-2000 juga ikut dalam perang Ukraina-Rusia yang tidak berkesudahan. Kabar terbaru, Belanda akan mengirimkan alutsista beratnya yaitu Self-Proper Howitzer PZH-2000 155 mm ke Ukraina. Tidak sendiri, Jerman sebagai pengembang dan manufaktur, PZH-2000 ini ikut berkolaborasi dengan memberikan pasukan amunisi dan pelatihan kepada personil militer Ukraina. Diharapkan persenjataan ini dapat membantu Ukraina untuk melakukan serangan balasan yang efektif terhadap pasukan Rusia. Laporan kelima adalah FGM-148 Javelin yang melengkapi semua alutsista yang ada. Sebuah peluru kendali tercanggih, rudal anti-tank portable fire and forget buatan Amerika Serikat. Teknologi militer ini pertama kali dikembangkan di tahun 1989 dan aktif sejak tahun 1996. Dengan fitur tembakan teknologi fire and forget dan sistem komputasi dan teknologi yang rumit, anti-tank ini sangat ampuh dan efektif dalam penembakan langsung di lapangan. Informasi yang diolah dalam sistem komputasinya meliputi koordinat, jarak, kecepatan, gambar infrared, dan target yang akan disasar. Presisi dan akurat, peluru ini juga dilengkapi GPS dan infrared optics. Makanya juga Javelin mudah digunakan dalam kondisi apapun, siang maupun malam. Dalam perawatan, Javelin tidak merepotkan. Indonesia salah satu penggunanya loh. Oke, sekian laporan dari Kapten Poppy. Sampai jumpa di laporan militer selanjutnya. Barisan dibubarkan.